Ya, itu anak momnya. Anak mom. Nah, itu nggak bakal lupa tuh. Saya baru kali-kali itu ngelihat Gonggo ribut, waduh sadis tuh bang. Tuh, Ngepet deh. wow udah banyakin udah bang, dia tinggal pilih. Badannya gede bang. Gonggo ini. Iya badannya seterok. Nah, lanjut lagi nih. Udah siap kan nih buat dengerin lagi nih. Makasih banyak nih udah nyimarin Kapal True Story-nya. Like, subscribe, komen-komen silakan. Komen terus aja, tapi kita ngarepnya si cerdas nih untuk nontonin KTS nih. KTS nih maksudnya kemana gitu. Nah, lanjut lagi nih kita sama ceritanya. Bang Dompu nyeritain Bang Gonggo. Gimana tuh? Wah kalau ada saya mesti salim sama bang Gonggo. Oh, salim ya? Bang Gonggo nih kapan waktu bisa lah gabung KTS. Cerita-cerita di KTS. Gimana tuh Bang Dompu tuh? Berarti di Blok S tuh lagi tuh. Blok S. Udah lewat dari situ ya emang rata-rata saya yang nggak tahu gimana yang berkesan emang kurang lebih itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh bodoh tuh. Kalau Jawa kita jarang. Saya jarang ini nah, kalau poer itu Buat iseng-iseng. iseng. Sorry. Maksudnya karena dekat tuh kadang-kadang buat iseng-isengan ribut terus sama Poer juga karena dekat. Bersih terus. Ya. Rata-rata emang bodoh tuh. Kita ketemu kan 12 mom. Kalau pagi-pagi ketemunya nah itu sama Cus 40 di Cawang, kalau enggak kita sama Sepong di Keramik. Pong 9. Dulu lucu bang, saya waktu kelas 2 tuh udah mulai sebel banget karena jadi saya waktu kelas 2 kan belakang sekolah kita ada namanya SMP 13 bang. Ada 13. 13 Mei. Pro Kapal tuh. Ributnya sama SMP Purnama. 13 ketemu 12 kan? Iya, 13 ketemu 12 sama 56. 56. Melawai. Melawai. Lagi ribut, ternyata ada anak ininya, ada anak poer, ada anak SMA-nya. Ikut. Habis itu bang saya di tempo nih. Ini depan muka nih, kayak dari sini 2 meter, tempo pakai batu. Kayak batu. Pecah. Udah, akhirnya kita nggak naik basis, kita naik AC. Sampai Cawang bang. Itu sampai Cawang ternyata mikrolet ditaikin sama anak 40. Wah kalungin bang. Kalungin CR? Kalungin. Perut dikalungin berdua doh. Untungnya kita kan buku-buku sekolah tuh nggak pernah tulis-tulis tuh karena apa gitu. Ya. Enggak. Tapi yang kita, ya itulah kan alat gambar, jangka gitu habis tuh bang. Dari situ kita wah. Dan lucunya lagi bang di channel sebelah tuh saya ketemu tuh di wawancara juga tuh, aduh. Makanya saya apal tuh kalau tiap hari bang ya 3 tahun kan. Iya. Tiap hari ketemu Senin Sabtu tuh, ya jadi kayak apal-apalan muka aja. Iya. Ada tuh orang itu ketawa, tapi udah kan cerita aja. Cerita aja. Cuma ketemu saat itu ya? Ketemu. Jadi emang kayak gitu ceritanya gitu. Tuh bang saya yang nikmatin banget itu malah waktu kelas 3. Oh pas kelas 3? Beda, kalau orang-orang kan kelas 3-nya malah mendem nih. Oh, udahlah ya urusin masa depan istilahnya kan. Ini kelas 3 malah seru? Kelas 3-nya saya malah baru, gimana ya, kayak baru ketemu feel-nya? Iya, baru ketemu klubnya nih. Kelas 2 saya orang gila semua bang. Kelas 2 saya anak 15 orang gila semua. Seru jadinya? Seru. Istilahnya nih saya kejadian pernah karena kepagian 6:30, ngapain nih masa kita gang Poncol mulu, kali-kali ya kita naik 89 bang. Dari yang Blok M Priok kita ke lewat CSW. Lewat CSW, jadi nah ini juga termasuk salahnya juga dalam artian karena kita terlalu nikmatin.
Dulu kelas 1 kelas kerjaan kita kelas 1 cuma tukang bawain bear doang, Bang. Saat itu kelas 1. Jadi kalau anak 15 nanti di interview, Bang, angkatan saya itu ada 2, Bang. Namanya kita kasih nama bearnya, Bang. Ada Filippo Inzaghi, ada Del Piero, Bang. Iya, Bang. Jadi Main bola Itali. kalau yang Inzaghi yang semeter, kalau Del Piero yang CR nomor 1, Bang. CR nomor 1. Ribut. Pasti biar itu ngikut terus tuh. Ngikut, Bang, ngikut tuh. Jadi saya dari kelas 2 udah patungan. Udah saya ribut sama Jawa. CSW? Iya, jadi kalau Jawa, Bang, dulu nongkrongnya kalau dia lagi emang benar-benar nongkrong, dia nggak nongkrong di depan tuh, tapi dia nongkrong di belakang PLN. Dalam. Di dalamnya. Nah, kita nggak tahu, kita kejar ke sana, ternyata dari samping. Saya jatuh. Strateginya juga. Iya, kita pikir kan udah nggak ada lagi kan. Udah petin tuh, ternyata jatuh. Saya jatuh, ya itu anak-anak kelas 2 saya yang ngambilin, ditarik jauh, diri, sama dia dipetin semua. Wah, kalau kagak, Bang. Wassalam. Masalah tuh di Jawa tuh. Aduh. Cuma ya, Soalnya dia terlalu masuk, dia dari samping masuk nih. iya. Kepantek di situ. Nah, Bagusnya orang gila juga tuh anak kelas 2 nya. waduh, orang gila semua, Bang. Kebantu jadinya. Anak 15 Nggak ditinggal berarti Pak posisi lu jatuh. nggak pernah ditinggal. Jadi saya Lu naik. lagi tuh bawa Inzaghi apa Del Piero tuh? Gue bawa Inzaghi, Bang. Bawa Inzaghi. Lucu, Bang, nih. Saya kelas 3 lulus, saya baru tahu juga waktu kelas 1 yang suka ngikut kita basis, itu nggak ada yang naik kelas, Bang. Kelas 1 Iya, nggak ada yang naik kelas. Karena keseringan ngikut sama kita. Jadi sekolahnya rusak. Kan kalau kelas 1 kan nggak naik kelas langsung cabut. Iya. Banyak dong berarti yang cabut. Banyak. Cuma sisa satu atau 2 orang aja. Nah, di 15 sendiri berapa banyak yang cabut kelas 1-nya? Kelas 1 waktu saya kelas 3, kelas 1-nya itu tengah 5 atau 6 orang. Yang hilang? Yang sisa tinggal 2 orang. Oh. Tinggal 2. Tinggal 2. Yang 3-nya udah nggak naik kelas. Ada yang nggak kuat. Oh, macam-macam lah ya. Macam-macam. Itu. Nah, jadi itu, Bang, kita suka isengnya di situ. Ke CSW jelas-jelas kita kan bisa lihat Mampang. Iya. Nah, lewat. Sama kejadian kita suka ini. Dulu tuh kita lagi pulang malam. Hari Sabtunya kita nginep di tempatnya Ompong, anak 15, kelas 2 saya. Turun pagi-pagi pagi-pagi nih udah jam 5 kita janjian, wah kayaknya enak juga kita iseng nih. Iseng gimana? Sepong. Wow. Sepong Di keramik. di keramik. Jadi kita tungguin Israel naik, udah lewatannya Israel udah. Pasti dia. Pasti dia udah. Nah, karena sekali kita pikir enak, pernah sekali kita saya janjian berlima. Saya Ayub, Ompong, Boang sama Greg. Cuma yang jalan akhirnya cuma kita bertiga. Jadi gue bilang sama Ompong, Pong, gimana nih? Ya terserah lo, Pu. Kita jadiin aja, jadiin. Tapi nanti kalau lo udah ribut, cabut, lu lari ke sana, udah dikasih tahu tuh larinya ke sana. Arah cabutnya. Iya tuh, kita ke got, taruh BR. Nah, yang taruh BR, Ompong bilang, Jar, gua pintu belakang, lu pintu depan. Udah. Terus Ompong bilang sama tukang koran, Boy, kalau patah 9 miring, kasih tahu ya. Kasih tahu. Udah. Kita nongkrong di pinggir dekat got, baru Lewat. tukang korannya bilang, Bang, patah 9. Wah, patah 9, siapa? Jadi soalnya gini, Bang. Dia ada spy-nya juga berarti tukang koran. Patah 9 itu kalau pagi itu miring banget, Bang. Penuh penumpang, penuh pelajar. Jadi mereka kalau dibantai susah turun, Bang. Nggak bakal bisa ngindar pasti. Udah jadi pas lagi turun udah prak kabur. Besok paginya gitu. Tiap hari Sabtu, kayaknya enak juga nih sepong turun lagi. Itu sampai di ini, Bang.
sampai istilahnya apal-apalan udah. Apalagi nompong anak situ kan. Aduh, lucu. Iseng lagi di situ. Iseng bang, iseng. Tapi seru juga tuh. Apa Spongnya turun juga apa gimana? Ada waktu itu kadang dia turun, cuma memang kan nggak tahu ya, mungkin dia niatnya emang mau sekolah atau gimana, atau istilahnya kalau diturunin di situ nggak bakal sekolah kali mereka, jadi nanggung ya, mending jalan aja terus. Kadang-kadang mereka jalan, kadang-kadang pernah nurunin, cuma bisa disuruh berhenti sama dia. Biar bisa naik lagi. Bisa naik lagi. Sepong. Kita lanjutin lagi nih setelah cerita Spong, kawan-kawan Spong. Masih ketemu lagi nih sama kita Bang Dompu nih. Tadi masih ceritain teman-teman Spong yang dulunya emang nggak bisa dihindarin, posisi masa lalunya emang jadi rival juga gitu. Yang mana kisahnya emang kisah lalu gitu. Ya, lucu ya. Kisah lucu-lucuan gitu yang sebenarnya pas ditanya itu nggak ngerti masalahnya apaan. Karena gue pernah habis sholat keluar dari masjid Budut dulu, ngobrol sama kenalan sama Ompong 40. Mungkin kalau Bang Ompong 40 masih inget tuh, gue tanya Ompong 40-nya. Dia nanya gue, posisinya lagi tuh dia nanya gue, Bang sekolahnya di mana? Di penerbangan Bang. Oh penerbangan mana? Ya dari Halim gue pindah ke Blok M. Oh anak mana? Basis mana? Gue bilang Bekasi. Oh berarti yang di kolong jembatan dong, kayak gitu dia bilang. Kebetulan tahunan berapa Bang? Tahunan 96. Wah berarti tontonan gue juga. Dia 95 apa 96 pas 94 itu si Ompong itulah. Dia cerita itu kita malam ketemu mulu ya, kata dia gitu. Soalnya emang anak Bekasi dulu sama abang-abangnya itu nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang kalau 40 belum lewat. Itu dulu kayak gitu. Makanya seru-seruan tuh ngobrol sama Bang Ompong 40. Saat itu gue tanya, Bang, sebenarnya kita punya masalah apa ya? Nah Bang Ompong itu ketawa, lagi kita nggak tahu juga sebetulnya masalah apa. Jadi apa ya, termasuk korban zaman lah kayak gitu saat itu. Jadi mudah-mudahan yang nonton juga cerdas lah dalam menganalisa channel ini gitu, karena kita tetap adanya di jalur edukasi. Betul. Betul Bang, kita cuma dikasih tahu pokoknya di Blok S kalau ada yang nungguin Blok S berarti Budut 12. Di Pancoran berarti Mom. Iya. Gitu aja udah, kita nggak ada yang kenapa sih nggak ada yang tahu. Turun aja itu. Karena itu posisinya waktu dulu belum ada rayon, sekolah tinggal sekolah, mau kemana aja pilih. Tapi pada akhirnya teman-teman dulu itu akhirnya punya teman ada di belahan Jakarta mana aja. Gini. Bener gak? Jabodetabek kita punya teman gitu. Mangkap. Jadi posisinya tempat-tempat ngopi jadi banyak tuh. Banyak. Mau di mana aja ngopi ada, kawan ada. Terus ditambah lagi setelah kita nongkrong bareng gitu sama misalnya XX Rival dulu, makin banyak lagi tuh teman-teman kita. Kadang kalau ketemu suka malu juga. Malu juga gitu. Nah, Bang Dompu tuh sama 70 kita clash juga tuh lagi gitu kan ya. 70. Ada kisah juga tuh sama teman-teman 70 tuh. 70 itu jadi mereka tiap angkatan tuh ada ininya Bang, ada namanya Bang. Betul, betul. Ada agresor apa gitu. Masing-masing angkatan ada namanya deh. Saya kelas 2 namanya Somoza, kalau nggak saya yang sangkatan saya Trabalista namanya. Trabalista 70. Jadi dulu kita pernah anak siang bilang mau jalanin ke Lebak Bulus. Naik lupa saya 6 berapa gitu. Udah lewat Bulungan nih. Lewat Bulungan. Sebenarnya nggak ada niat mau turun di Bulungan. Cuman ternyata karena kita dulu lagi PKL kelas 3. Di Pondok Cabe? Kan saya PKL di Halim di Skatek. Skatek.
karena hari Sabtunya libur kan kita ke jalur. Kita ke jalur, mau kemana nih? Mau ke Bulus. Oh ayo deh. Ayo. Jalan. Nah, karena kita baju bebas. Saat itu pakaian bebas? Kan karena libur? Libur. Daripada kita nanti ngikut sama yang baju sekolah, nggak usah, kita depanan aja, kita depan. Mobil depan? Mobil depan. Belakang ada mobil? Dua metro lagi anak sekolah? Anak ya. Lewatin CSW, ada 70. Jadi kalau banyak sih, cuma dulu tuh waktu zaman kita sekolah bang, kalau bilang ada musuh tuh ada banyak nggak boleh. Pasti digamparin tuh. Pokoknya bilangnya mesti ada. Ada aja? Nah, teman-teman yang bilang, ada 70. Anak-anak pada bilang, udah diemin aja, diemin. Nah, dia udah siap-siap, dia ngikut. Dia fokus ke metro yang belakang. Iya, karena pakaian pelajar kan di belakang. Dia nggak tahu depannya ada kapal juga. Pas lagi dia ngeliatin ke belakang, dari samping, anak-anak harus bilang, turun. Kebetulan kita bawa bear bang. Turun. Dia kaget bang, karena kaget. Yang turun pakaian bebas? Turun pakaian bebas. Dipikir alumni aja kali ya? Teriak kita kapal Blok M nih, Pak. Dia udah, karena kita turun di belakangnya dia kaget tuh yang belakang. Yang depan enggak nggak? Apa yang belakang enggak di depan tuh ada anak-anak kapal juga? Enggak, karena kita langsung teriak begitu berat. Terus anak-anak yang di belakang juga turun. Ikut dia? Kita kan udah depan-depan kita, istilahnya bang. Kita itu kalau udah bawa bear tuh emang pikiran udah gelap aja. Anak-anak udah pada teriakin, kenain, matiin, pada gitu. Ya nggak tahu emang udah jalannya. Satu jatuh, ternyata pas lagi jatuh, kan kalau got di Kebayoran tuh dalam-dalam bang. Dalam-dalam. Dia jatuh ke dalam, pada kita mau bagi, cere patah, prak. Anak-anak pada ngomong, wah, matinya lah dong. Itu kita baru, wah gila ya, serem banget ya gitu. Itu. Sampai lu sendiri serem. Serem, karena mau depan mata bang. Kita tinggal pilih, mana ini. Cuma anak-anak. Dia kaget banget itu, karena pakaian bebas itu. Kaget, karena emang kita. Ini pasukan mana katanya? Teriak apa lagi? Teriak, karena emang rencananya strategi gitu, biar kita ngelewatin dulu gitu. Cuma akhirnya malah bubar di ini, malah akhirnya ribut 70, bukan nggak nyampe ke Lebak Bulus. Nggak nyampe. Terus akhirnya balik lagi? Ya udah bubar deh, kita balik lagi ke jalur. Jebol itu. Ya Mas, 70 tuh hampir sama kayak Purnama. 46 ketemu? 46 Texas. Waktu kelas 3 ngikut. Pernah ngikut sama anak 610 ke Blok A. Blok A. Sekolah masuk ke dalam tuh bang, turunan. 4 bokul boti. Turunan tuh. Jadi kalau kalau nungguin dia di situ. Nah, kita juga saya kadang-kadang suka antara lucu sama malu juga bang. Dulu pagi-pagi kalau siang-siang kita nggak ada kerjaan, sama anak 610 kita diajakin ke pojok yuk. Jadi ada dong nama tikungan, nama di Dharma Wangsa tuh, daerah Pancas itu namanya pojok bang. Itu anak Texas kalau pulang sekolah. Jadi kita dari jalur, kita naik 610, kita turun, ada anak Texasnya kita naikin. Udah betangnya itu balik lagi ke jalur gitu. Itu cerita lucu tuh. Saya nggak dapat topi apa kalau macam. Istilahnya saya nggak ngikut bang. Cuma itu makanya saya bilang waktu kelas 3, kelas 2 saya malah lagi getol-getol itu karena kelas 2 saya asik-asik semua. Jadi ngikut aja kemana nih? Kadang-kadang pernah ngikut sama anak 21 siang, ributin Jawa. Jadi kita jam 11 Ciputat bang. Ke Ciputat? Dari Ciputat, naik 21, balik lagi ke Blok M. Nanti pulang baru itu bang, saking sebegitunya? Iya, saking iseng bang. Kalau di Mei kan, kita ngapain ya? Aduh, kalau power ketahuan. Wah, Jawa nih. Ikut sama anak siang. Anak 21 siangnya kan dulu. Tenar bang dulu bang, 21 siang. Ikut sama anak siang.
Gitu. Kadang-kadang kalau mau yang lebih seram lagi itu wah, ya sama anak 75 KGR tuh. Wah, itu seram tuh, Bang. KGR. Anak dukun semua tuh, Bang. Iya. Sekolahnya kayak arsis, Bang. Gondrong semua. Gondrong, KGR gondrong. Oh, begitu banyak lah cerita-cerita seru ya. Waduh, Zaman itu ya. seru banget, seru. Mental sih, mental kita. Mental. Apa sih yang ya nah yang lu dapet dari itu? Dari masa-masa itu untuk masa sekarang? Kalau dari sisi edukasi, sebenarnya di STM penerbangan itu, makanya gue nggak heran kalau sekarang STM penerbangan tuh jadi STM favorit, standar nasional, sampai ada kelas akselerasi, karena kebutuhan untuk maintenance atau teknik di penerbangan Indonesia ini kan lagi banyak Besar banyaknya, besar. Jadi begitu mereka punya skill yang bagus, nilai yang bagus, bisa langsung disalurkan. Nah, itu yang dari sisi edukasi gitu, Bang. Saya dapat banyak tuh soal ilmu tuh, soal ilmu pesawat terbang tuh dapat banyak. Dalam soal pergaulan, wah udah mental, Bang, mental. Sudah saya ditanya ya. Kita ketemu orang tuh kagak. Asal jangan digangguin. Iya. Nah, kita lanjutin lagi berikutnya nanti ke mungkin lebih ke personalnya Bang Dompu, posisinya saat ini sebagai apa gitu. Pantengin terus. Kopinya udah dingin tuh. Angetin lagi. Dah, salam satu udara. Terima kasih banyak nih. Masih mantengin terus obrolan kita sama Bang Dompu 01, anak 616. Selanjutnya kita lebih mengetahui personalnya dari Bang Dompu nih. Posisi aktivitasnya saat ini yang mudah-mudahan dapat menginspirasi adik-adik pelajar pada khususnya kayak gitu. Nah, Bang, Abang kan termasuk salah satu alumni yang katakanlah ngejalur ke dunia pendidikan penerbangan, Bang. Yes, cita-cita. Jadi posisi Abang setelah lulus dari penerbangan lanjut ke kuliah di Suradharma. Suradharma ya. Iya, tadi penerbangan. Kita pengen Abang nih berbagi dalam artian nih mungkin bisa jadi motivasi atau arahan atau katakanlah bocoran lah buat adik-adik kita nih yang posisinya masih sekolah atau udah mau lulus, harus gimana nih setelah lulus kalau emang lu doyannya di dunia penerbangan, doyan mesinnya, doyan apanya tuh harus kayak gimana, karena Bang Dompu nih salah satu seorang yang ada di bidang itu gitu. Silakan, Bang. Jadi gini, Bang, gue emang sampai sekarang kerja di penerbangan itu bukan, jadi emang nggak ada yang, orang tua nggak ada sama sekali di jalur itu. Tapi orang tua tahu dulu kalau lu tuh interest banget di situ ya. Cita-cita memang. Sampai posisinya nggak pengen lu sekolah di situ, lu tetap kekeh ada di situ. Sampai akhirnya ada statement dari guru yang mana ya, kalau bapak mau sekolahin anak di sini ya, kalau nggak mau sekolah di Semetik. Acuan juga buat bokap sialan nih. Udah biarin anak gue di situ, gue doain aja dari rumah deh. Kayak gitu tuh. Jadi semuanya memang modal pertemanan. Semua relationship. Nggak ada, maksud gue nggak ada yang ngebantu dalam artian saudara, abang, orang tua, nggak ada. Itu semua modal pertemanan dan pertemanan di sekolah itu. Jadi gue lulus STM kan zaman itu penerbangan masih lesu tuh, Bang, 2001. Lesu ya, lesu. Masih merangkak lah. Merangkak. Terus pernah sempat sekali 2 kali interview. Ya karena memang image-nya Jakarta penerbangan lagi nggak bagus saat itu, jadi emang selalu kalah lah. Akhirnya orang tua bilang ya udah lo kuliah lagi aja lah gitu. Cuma saya pikir emang karena cita-cita cari harus kuliah penerbangan lagi juga. Waktu itu emang SMPTN nggak dapat di negerinya penerbangannya, di STPI-nya juga dulu
zaman saya STPI cuma ada teknik listrik bandara, Bang. Teknik listrik bandara. Nggak ada TPTU, nggak ada airframe power plant itu nggak ada. Jadi saya pikir, oh saya nggak mau ke situ deh. Udah akhirnya saya ambil di Jakarta aja karena orang tua bilang kalau sampai udah di luar daerah masih swasta juga ngapain dengan di Jakarta. Dapat informasi dari sekolah teman-teman akhirnya ke Surya Dharma di Halim. Nah, ternyata di situ udah kampus kapal udah, Bang. Kampus kapal. Kampus kapal isinya kalau nggak Bogor, 362. Halim. Iya, Bogor, Halim, Jakarta. Gitu. Jadi kalau di sana udah ketemu lagi tuh ini. Nah, ada juga dosen di situ anak siang, Bang, tahun 93. PGRI siang. Namanya Tri Susilo, Bang. Tri Susilo. Bang Tri, Bang Dompu nih. Nah, dia jadi dosen pembimbing. Apa gimana? Dosen pembimbing ya, karena saya tahu dia anak siang, saya pikir dia ngerti lah apa keadaan apa kita kan bareng-bareng gitu. 93 ya dia. 93 kalau lulus 93. Akhirnya dosen pembimbing. Nah, karena modal pertemanan itu, Bang. Kita tahu anak kapal juga gitu, iya, sama anak kapal. Apalagi karena kita sama-sama tahu sama-sama satu alma mater, istilahnya senior bolak-balik lah itu ya. Satu guru satu ilmu ya. Iya. Dulu saya waktu masih kerja di AirAsia tapi bukan teknik, ketemu dia. Lu di mana, Jarod? AirAsia, Mas, tapi bukan teknik. Lu mau ikut gua nggak? Kemana? Lu coba di tempat gua, itu ke Lion. Awalnya akhirnya di situ kita mulai start dari nol di Lion tuh, Bang, di Lion Air. Untuk proses masuk ke Lion itu berarti mudah ya? Tes juga ya, tapi tetap tes. Nggak ngambil juga? Nggak, dia nggak dalam artian dia cuma nganterin sampai gerbang aja. Sampai gerbang aja. Selanjutnya udah urusan lu, perjuangan lu. Iya, perjuangan kita. Nah, begitu juga sama, Bang, pas lagi udah 3 tahun di situ. Nah, beliau ditawarin ke airline lagi sebelah, ke Sriwijaya. Sriwijaya Air. Dibalik lagi ngomong, Jar, lu udah bosan belum di sini? Ilmu lu udah cukup. Udah, Mas, kayaknya iya nih. Posisi saat itu di apaan tuh? Saya di technical service dulu. Technical service. Nah, pas lagi di Sriwijaya, dia butuh power plant engineer. Power plant engineer. Nah, si Mas Tri ini nggak ambil karena pertama dia masih ada bonding di situ, masih ada bonding sama Lion. Dia rekomendasiin saya. Nah, ternyata waktu saya dipanggil interview, saya kan pernah kayak semacam PKL internship waktu zaman kampus di Mandala. Nah, orang-orang Mandala ini nih sekarang di Sriwijaya. Oh, banyaknya? Iya. Akhirnya dapat tuh, saya pindah Sriwijaya. Pindah sampai 2019. Nah, di Sriwijaya saya ketemu tuh, saya baru tahu tuh ternyata tuh ada yang angkatan 74, Pak Maksud. Ada yang angkatan tahun 80-an. Jadi itu lumayan ngebantu banget kita di lapangan. Pasti. Jadi kita bilang, Pak, dulu sekolah di mana, Pak? Oh, saya Jakarta. Oh, sama dong, Pak. Oh iya, angkatan berapa? Kita mulai obrolan dari situ. Ternyata jadi lebih dekat, jadi kayak keluarga akhirnya karena satu alma mater. Iya, jadi ibarat kata kalau kita mau nanya kerjaan nih, kita masih belum ngerti, kita datangin dia aja, Pak. Tolong, Pak. Iya. Kenapa lu nggak ngerti di mana? Nah, itu dia dibantuin waktu itu. Pasti dibantu. Karena kalau ditanya ya. Yang penting mau nanya, pengen tahu, pengen pinter ya. Iya, jelas. Nah, waktu 2019 baru sampai sekarang kita kayak mau ini, Bang, kayak mau menyempurnakan pengalaman aja ya. Di airline udah nih, di shop belum pernah nih. Udah coba ditawarin sama orang GMF, mau coba di sini nggak? Katanya coba. Udah. Coba akhirnya ngetes, dapat. 2019 saya di GMF, di Garuda Maintenance Facility, tapi untuk di engine shopnya. Engine shopnya. Udah ternyata di Garuda. Dulu
feel-nya dapat di situ. Emang pengen banget di engine itu tuh. Ya, memang kita dari kecil pengennya jadi ngerti mesin pesawat, engine pesawat. Gitu. Kejadian juga ya. Kejadian, ya suka duka lah. Tapi kadang-kadang kalau ngobrol di rumah sama keluarga, mungkin senyum-senyum juga ya. Lu akhirnya jadi juga di situ. Padahal dulu gua males banget lu kalau di sono. Aduh, dicengin bang. Iya. Kalau pulang sekolah, ini pulang dari sekolah apa dari Blok M nih? Ada kita mau tiap hari ke Blok M. Nah itu tuh ceritanya Bang Dompu yang posisi sekarang ada di GMF. Mungkin adik-adik mau sharing atau apa, mau tanya-tanya mengenai GMF atau dunia penerbangan bisa juga kontak ke Bang Dompu. Ya. Kita lanjut ke quote Bang. Mungkin Bang Dompu punya quote-quote yang dapat menginspirasi lah pada khususnya untuk pelajar kita saat ini baiknya tuh kayak gimana gitu Bang. Dan juga mungkin untuk ikatan alumni kita untuk lebih solid lagi. Gimana Bang? Ya, memang hidup itu kan proses bang ya. Jadi kalau emang udah cita-cita dari pertamanya misalkan mau ke apapun itu ya, tapi dalam hal ini ke penerbangan, ya terusin. Hajar terus. Hajar terus, nggak ada orang nyampe di atas langsung nyampe di atas, ngerangkak semua dari nol. Nah itu yang mau kejar, tergantung mau lanjut atau mau enggak. Itu. Nah dan pertemanan itu emang penting banget dalam hal yang baik ya, dalam hal oke kita sekolah, kita begajulan, kita brengsek sekolah, cuma tetap tanggung jawab kita untuk belajar harus dijalanin, Harus penuh itu ya. ya itu aja sih bang. Nah dan juga enaknya dunia penerbangan gini bang, karena kita STM penerbangan pasti ada bang, mau dari Sabang sampai Merauke, kalau dibilang ditanya orang mana, orang Jakarta, tanya sekolahnya di mana bang. Itu tipsnya itu. Tipsnya itu ya? Tipsnya. Penerbangan. Sekolah di mana pak? Jakarta. Oh penerbangan bang. Oh iya, wah udah tuh mulai tuh. Jadi banyak keluarga. Banyak keluarga. Di mana-mana. Ya, kalau bandara-bandara doang banyak bang. Banyak. Wah, mantap tuh. Nah, nanti kita lanjutin tuh. Salam satu udara. Salam satu darah, masih di channel KTS. Selanjutnya Bang Dompu nih, mungkin ada pesan-pesan nih buat alumni atau kangen-kangen atau gimana, atau harus kayak gimana ikatan alumni penerbangan untuk menjadi lebih baik lagi, dipersilakan Bang Dompu. Memang kalau dalam hal saya kan mungkin memang karena cita-cita jadi akhirnya lanjut penerbangan gitu ya. Tapi kalau ada juga kan yang memang jalan hidupnya lain kan gitu. Tapi ya mau apapun itu kadang-kadang suka ada yang begini, suka gimana ya? Gue masih begini, gue masih begitu. Ketemu teman-teman kayak masih ada. Itu nggak perlu ya? Wah nggak perlu banget, nggak perlu banget. Nggak perlu. Bang, saya udah cerita sama anak-anak tahun 80-an bang. Itu ibarat kata sampai yang model kayak Tommy Soeharto aja bang. Kalau emang mereka lagi kumpul, sangkatnya kumpul bang. Kumpul? Nggak peduli dia siapa. Bang Tommy kumpul tetap? Iya maksud saya, ya apalagi kita gitu. Iya. Kita kan kenalnya kan lagi nol. Ya sekarang kita mau jadi apapun ya kita tetap. Tetap. Nah, gitu. Apalagi sama nih buat yang kelas 3 saya nih, Gonggo nama aslinya Teguh Erlangga, Dewang 13A, Bang, Noven, Dewang 13A, Reno, Elliot, Ebit, Jainal Abidin, saya masih ingat nama aslinya. Jainal Abidin. Ebit. Ebit sama istrinya Ayu kapal juga? Mayoran, anak Mayoran. Kapal. Kita ayo kumpul bareng kita. Jalin lagi silaturahminya. Oh, udah lama bang nggak ketemu nih. Itu bisa semalaman tuh kalau udah nongkrong. Iya.
Ada lagi nggak yang mau dipanggilin? Oh, udah. Kalau kelas 2 saya, Bang. Nah, itu emang lucu nih, susah-susah gampang nih. Ugrek nama aslinya Hamdi, anak durian sawit. Hamdi Ugrek. Burhan Zahri, aduh. Masih inget-inget nih. Anak Melayu. Hmm. Sony Marluhut, anak Sony Marluhut keramik. Ramik. Ayub, anak Pondok Kelapa. Wah, itu rombongan saya semua tuh, Bang. Soalnya dulu pernah fighter together gitu. Fighting together gitu. Sama-sama ada di jalur gitu. Cyber namanya Fajri. Fajri, weh, nongol dong, nongol. Fajri. Ayo. Oh iya, Jabrek anak Kangkungan tuh, anak Mayoran. Bangun dari tidurnya. Amel juga Bang, Amel nih ngajak mulu tapi masa kita datang. Wah, Amel mesti kita tewak ntar itu. Amel harus cerita nih di sini Mel. Wah, nggak bisa gitu Mel. Iya, betul. Lu cerita Mel. Kita tungguin. Botak 15 dia nama asli Aji. Aji nama aslinya tuh. Ajeng nama asli tuh. Oh, Ferdi. Ayo kumpul. Ya, dan semua teman-teman yang lainnya ya. Ini bisa lah kangen-kangenan lagi. Iya. Ngobrol sewaktu-waktu kalau ada kesempatan, ada rezeki. Amin. Ngobrol bareng, Iya. masih jalin silaturahminya kayak gitu. Karena kapal tuh apa bro ya? Legend dia. Jadi nggak segitu aja kita lupain gitu aja gitu. Kayaknya sayang gitu ngelupain suatu hal yang kalau gua bilang tuh raksasa gitu. Iya, Legend dia. Jadi kita tetap harus lestariin nih yang namanya kita punya hubungan baik. Betul. Untuk kedepannya lebih baik lagi buat kita dan keluarga tentunya, insya Allah. Harus. Oke, segitu aja nih obrolan kita dengan Bang Dompu. Mungkin teman-teman yang lain yang tadi Reddy sebutin mau ikutan ngobrol, bagi cerita juga di sini, silakan gitu. Kita kangen-kangenan, inget-inget masa lalu ya, bukan untuk menjadi inspirasi hal-hal yang negatifnya. Jadi karena kata sendiri pun ada tetap di jalur edukasi gitu. Yang komen, like, subscribe, sehat terus. Komentar Anda silakan komen apa aja gitu, nggak masalah. Yang pasti kita jaga terus nama baiknya. Siapapun ya, semua ada brother. Kita mikirnya ke Indonesianya sekarang, kita satu bendera. Gitu. Gimana caranya kita punya tunas-tunas bangsa yang bisa lebih baik lagi. Amin. Oke, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kapal True Story. Cebak. Thank you banyak. Itu pas di kolong flyover baru teriak dia tuh datang. Iya. Teriak lah, budu. Nah, kita balikin lagi. Iya. Yang udah bubar tadi Balik jadi satu lagi. Iya, tapi posisi nggak ngerapet, nembak. bisa Bisa kalau budut ya agak rapet lah. Nah, disitulah kita mulai. Sweet. Ya, dia satu orang jatuh, balik badan,